Assalamualaikum. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat periodik unsur. Apa saja sifat yang akan kita bahas? Di sini ada 4 sifat yang akan kita bahas, yaitu adalah sifat logam dengan non-logam, jari-jari atom, keelektronegatifan, dan energi ionisasi. Oke, tetap tonton videonya ya. Oke, sifat yang pertama adalah tentang sifat logam dengan non-logam sistem periodik unsur. Nah, unsur-unsur itu pengelompokan sederhananya kan logam dengan non-logam. Ada yang dia bersifat logam, ada juga yang bersifat non-logam. Nah, mana ya yang termasuk logam dengan non-logam? Coba kita cek. Antum sudah menghafalkan kan kemarin? Li, kira-kira dia logam atau non-logam? Litium. Logam. Iya. Terus di sini ada oksigen. Oksigen logam atau non logam? Non logam ya. Udara yang kita hirup, kebayang aja kalau oksigen logam. Kayaknya berat banget untuk menghirup oksigen gitu. Nah, selanjutnya ada magnesium. Dia bentuknya juga logam. Ada kalsium, logam. Sedangkan di sisi kanan ada klor, dia sifatnya non-logam. Ada neon, gas neon, dia non-logam. Lalu, di mana ya batas antara logam dengan non-logam? Nah, coba di sini antum lihat. Ada seperti tangga, benar tidak? Iya, ada tangga. Maka, yang di atas tangga itu adalah unsur non-logam, sedangkan yang di bawah tangga adalah unsur logam. Oh iya, kecuali ini ya, H. H itu termasuk non-logam, Nl. Karena dia adalah hidrogen. Hidrogen itu sifatnya non-logam. Maka hidrogen dan unsur-unsur yang di atas tangga ini nih disebut dengan unsur non-logam, sedangkan yang di bawahnya adalah logam. Maka kita jumpai Zn atau sengtu logam, ini besi logam. Maka ada siapa lagi di sini? Ada Ti, titanium juga logam. Nah, di sini ada unsur-unsur transisi yang di atas dan di bawah tangga. Maka ada istilah nanti metaloid. Artinya apa? Dia unsur transisi, dia punya sifat logam dan juga punya sifat non-logam. Jadi agak abu-abu gitu ya. Nah, ini unsur yang sifat yang pertama. Nah, kita lanjut pada sifat selanjutnya. Biasanya dalam sistem periodik unsur, dia dibacanya kayak gini. Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, sifatnya kayak gimana ya? Nah, kita melanjutkan dari sifat yang sebelumnya. Kalau yang pertama itu adalah logam dengan non-logam, maka yang kedua itu adalah jari-jari atom. Oke. Yang ketiga adalah energi ionisasi. Atau disingkat dengan EI nanti. Ini antum sudah mencari tahu ya data-datanya masing-masing. Yang keempat ada keelektronegatifan. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah afinitas elektron. Kita bahas satu-satu. Maaf, afinitas elektron. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari jari-jari atom. Kalau tadi antum dapatkan berdasarkan LKS, jari-jari atom dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu adalah gimana? Makin kecil ya. Kok bisa? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, kita lihat ini adalah jari-jari atom. Ilustrasi dari sebuah atom. Jika yang bulat tengah berwarna tua ini adalah inti atom yang bermuatan positif, dan ini kulit terluar yang diisi oleh elektron, maka jari-jari atom itu adalah ini. Apakah dia? Ya, jarak antara inti atom dengan elektron yang terluar gitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari konfigurasi elektron dari golongan A, atom golongan A. Ini ada H, He, dalam satu periode kulit mereka sama-sama satu.
Ini ada Li, ada Na. Oke, kita lihat dalam satu golongan dulu. H, Li, Na. Kita lihat dari bawah ke atas. Apa yang terjadi pada jari-jarinya? Lihat, Na punya kulit berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kulit. Ada 3 lapis. Li punya kulit berapa? 1, 2. 2 kulit. Sedangkan H punya kulit berapa? Ya, H cuma punya 1 kulit. Ini kulitnya 3, ini kulitnya 2, ini kulitnya 1. Ingat, kulit itu berbanding lurus dengan periode atau sama dengan periode gitu. Periode 1, periode 2, periode 3. Nah, kita lihat mana kira-kira yang lebih tebal atau yang lebih besar jari-jarinya? 1 atau 3? Ya, 3. Dia lebih tebal. Kenapa? Jari-jari yang lebih besar karena dia lebih banyak kulitnya. Ada 3 buah kulitnya, maka jari-jarinya makin besar. Maka dari bawah ke atas, jari-jarinya makin kecil. Kenapa jari-jari makin kecil? Karena jumlah kulitnya makin berkurang gitu. Maka makin kecil. Kenapa? Untuk golongan kulit berulang. Maaf ya, perhatikan ya. Yang berkurang tuh yang mana? Yang dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, jari-jarinya makin besar. Kenapa? Karena kulitnya bertambah. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau jumlah kulitnya sama? Kita perhatikan periode 2. Kulitnya sama-sama 2. Lalu, mana yang lebih besar jari-jarinya? Oke, kita lihat ini 2 ya. Nah, di sini ada inti atom. Inti atomnya proton dan neutron ya. Kemarin kita bahas waktu bab 1. Nah, ini proton bermuatan positif dengan elektron itu akan tarik-menarik nanti. Elektronnya akan bermuatan negatif. Positif dan negatif, di sini betul deh. Positif inti atom dan elektron di kulit terluarnya itu akan terjadi tarik-menarik. Nah, masalahnya kita lihat, jika jumlah kulitnya sama, tapi jumlah protonnya nariknya lebih banyak. Lihat, ini positifnya sebanyak 3 protonnya. Di sini 4. Di sini Ne di paling ujung itu adalah 8 protonnya. Di sini 3 ya, yang positifnya. Kira-kira mana yang lebih kuat tarikannya? Oleh 3 orang atau oleh 8 orang? Ya, yang lebih kuat tarikannya adalah 8 orang. Di sini narik 8 orang. Apa yang terjadi pada elektron jika ditarik oleh 8 orang dibandingkan oleh 3 orang? Ya, 8 orang tentu akan lebih kuat. Sehingga apa? Sehingga elektron itu akan lebih tertarik ke arah dalam. Maka akibatnya apa? Jari-jarinya makin kecil. Lihat. Lihat di sini jari-jarinya makin kecil ya. Kecil, lebih kecil lagi. Nih, walaupun kulitnya sama, tapi Ne dia lebih kecil jari-jarinya. Karena pengaruh apa? Pengaruh tarikan inti gitu. Maka dalam periode pengaruh apa? Pengaruh, maaf ini golongan, di sini periode ya. Karena pengaruh apa? Pengaruh muatan inti atau jumlah protonnya. Semakin banyak protonnya tapi kulitnya sama, maka jari-jarinya makin kecil. Itu untuk sifat yang kedua. Lalu, bagaimana dengan sifat yang ketiga? Energi ionisasi. Apakah itu energi ionisasi? Adalah energi yang dibutuhkan, ingat ya, butuh untuk apa? Untuk membentuk ion. Artinya apa? Untuk melepaskan, melepaskan satu elektron terluarnya. Jadi kalau dia melepasin elektron, dia butuh energi. Sama kayak kita mau melepaskan seseorang, kita butuh energi. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin sulit kita melepaskan orang tersebut. Benar nggak? Gini deh, bandingkan antara Mang bakso, Mas bakso deh, Mas bakso dengan orang tua. Mana yang antum lebih dekat? Ya tentu orang tua ya lebih dekat ya. Efeknya gimana? Jika karena antum dekat dengan orang tua, efeknya adalah antum sulit berpisah dengan orang tua. Benar bukan? Yap, sulit. Nanti pas boarding kerasa mungkin. Sulit untuk berpisah dengan orang tua. Efeknya selanjutnya apa? Antum butuh energi lebih untuk berpisah dengan orang tua.
Mungkin ada yang nangis biasa aja ya, sedih dalam hati, murung. Tapi mungkin ada juga yang nangis sedih sampai malam tuh teringat-ingat orang tua gitu kan, bercucuran air mata. Kenapa? Karena orang tua begitu dekat dengan antum. Beda dengan Mas Bakso yang antum tidak kenal. Siapa ya dia? Antum ketemu, antum beli bakso, begitu beli bakso antum pergi. Nggak kenal ya, tidak apa ya? Maaf, tidak dekat ya, bahkan tidak kenal, tidak dekat. Efeknya gimana? Gampang melepaskan. Kalau gampang lepas, energinya kecil. Nah, itu pun yang terjadi pada atom. Ketika dia semakin dekat dengan elektronnya, maka dia semakin sulit untuk melepaskan elektronnya. Layaknya antum dengan orang tua antum. Nah, efeknya apa? Efeknya energinya makin besar. Sebaliknya, semakin dia jauh dari elektronnya, maka dia mudah melepaskannya, sehingga apa? Energi ionisasinya kecil. Maka, kondisi energi ionisasi dalam sistem periodik unsur dari bawah ke atas, kiri ke kanan, itu berkebalikan dengan jari-jari. Kalau jari-jari makin kecil, dia akan makin besar. Kenapa? Karena jari-jarinya makin kecil, atomnya sangat elektronnya sangat terikat pada atom, maka atom tersebut sulit untuk melepaskan elektronnya. Maka energi untuk melepaskan elektronnya semakin besar. Nah, sini siapa yang paling sulit melepaskan elektron? He ya, di sini paling atas, paling kiri gitu, paling kanan gitu. Itu antara H dengan Na, siapa yang paling mudah melepaskan elektron atau yang energi ionisasinya paling kecil? Ya, cari yang jari-jarinya yang lebih besar. Kenapa? Karena kita cari energi ionisasi yang paling kecil ya. Berarti yang paling mudah melepaskan elektron. Siapa yang paling mudah melepaskan elektron? Na, karena dia lebih jauh melepaskan elektron, lebih jauh dengan elektronnya dibandingkan H. H cuma punya 1 elektron. Nah, itu untuk energi ionisasi. Bagaimana dengan keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom untuk apa? Kecenderungan atom untuk menangkap. Kalau tadi melepas ya, sekarang untuk menangkap 1 elektron. Dia pengen nangkap 1 elektron nih gitu. Maka siapa yang lebih cenderung untuk menangkap elektron? Yang lebih cenderung untuk menangkap elektron adalah yang jari-jarinya lebih kecil. Kenapa? Karena dia makin mudah untuk narik elektron. Sehingga apa? Sehingga dia juga berbanding terbalik dengan jari-jari. Semakin kecil jari-jari atom, maka keelektronegatifannya makin besar. Siapa unsur yang keelektronegatifannya paling besar? Itu adalah unsur Fe. Fe itu adalah paling elektronegatif, jadi paling suka elektron, paling gampang menangkap elektron gitu. Negatif. Dan yang terakhir adalah afinitas elektron. Itu adalah apa? Energi yang dibebaskan. Kebalikan ya, kalau energi ionisasi yang dibutuhkan, kalau afinitas ada yang dibebaskan. Untuk apa? Ketika dia menangkap elektron. Menangkap elektron. Ini kita hilangkan saja ya. Nah, bagaimana dengan afinitas elektron ini? Untuk afinitas elektron, dia sama dengan keelektronegatifan, dia akan makin besar. Dia berbanding lurus ya. Maka semakin dia elektronegatif, maka afinitas elektronnya juga semakin besar. Maka dapat disimpulkan di sini, jari-jari atom itu dari bawah sampai atas, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin kecil, energi ionisasi semakin besar, keelektronegatifan semakin besar, dan afinitas elektron juga semakin besar. Maka yang beda itu adalah atom saja, jari-jari saja. Oke, sekian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.